Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Malam ini saya mengulang sedikit tentang cerita yang pernah saya sampaikan di sini tentang cinta. Kalau tidak salah sudah pernah kan Pak ya? Cinta. Kadang-kadang. Pernah Bu? Belum. Ya, ini belum? Oh ya. Ya. Kalau lihat wajah-wajah yang sepuh-sepuh ini, mudah-mudahan cerita tentang cinta ini masih cocok bagi kita ya. Sudah lewat ya. Kalau bapak-bapak yang sudah sepuh punya anak perempuan seperti si Helmi ini, ya anaknya cantik, terus dapat mantu Yudi, maaf ya, yang usianya 40 tahun. Anak bapak usianya 20 tahun, ya, kemudian dapat mantu Yudi yang 40 tahun ini. Yang ngelamar Yudi di hadapan bapak, diterima enggak Pak? Apa? Disuruh pulang? Sadis. Ya. Pasti kriteria disampaikan Nabi itu menjadi prioritas bagi bapak-bapak. Kalau Nabi mengatakan nikahilah wanita itu karena apa? Kekayaannya dulu. Li jamaliha, kan gitu ya. Li jamaliha itu inner beauty, bukan hanya outernya tapi juga inner beauty. Kalau yang outer ganteng cantik, bahasa Arabnya bukan jamal tapi jamil. Jadi kalau Jamal Mirdad itu innernya mestinya, ya Jamal ya. Jadi kalau Jamil itu kecantikan atau kegantengannya. Nah, pasti Bapak Ibu akan mikir sudah lebih tua, kemudian tidak begitu ganteng, anaknya cantik. Lalu apa yang bisa menyatukan kedua insan ini sampai mau ke jenjang pernikahan? Nah, ada yang lebih ekstrim lagi. Yang laki-laki itu tidak punya kaki, tubuhnya kecil, jalan tidak bisa, yang perempuan tinggi normal. Ya. Nah, ini juga bisa hidup berpasangan, dan itulah kenapa kemudian banyak ahli masih mempertanyakan misteri cinta. Cinta itu apa sih? Ya. Bahkan di dalam film ini ya, ini juga sama. Laki-lakinya tidak normal, kecil, jalan tidak bisa, tapi wanitanya normal begini, hidup sebagai suami istri. Saya yakin Bapak Ibu kalau punya mantu begini, no, ya, pasti akan menolak. Tapi ternyata cinta itu tidak pandang bulu. Saking dahsyatnya cinta itu, sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan cinta itu adalah sesuatu yang bisa menjadi penyakit. Bahkan Ibnu Arabi itu mengatakan berdasarkan hadis Nabi, agamaku itu adalah cinta.
agamaku adalah cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita ini tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri kita, maka dia tidak pantas disebut sebagai orang yang beriman. Jadi cinta ini menjadi ukuran iman seseorang. Kalau dia hanya mencintai dirinya sendiri, kalau kepada orang lain tidak cinta, maka dia tidak pantas disebut sebagai orang yang beriman. Ya, maka cinta itu definisinya macam-macam. Cinta itulah yang kadang-kadang membuat orang itu lupa. Suatu ketika ada sahabat dua orang budak, ya, yang bernama Mughith, yang perempuan bernama Bariroh. Dia sudah hidup sebagai sepasang suami istri. Lalu yang bebas pertama kali itu bukan si Mughith tapi Bariroh. Begitu yang wanita ini bebas, sang wanita ini kemudian minta cerai. Ya, ini yang suka minta cerai itu wanita apa laki-laki, Pak? Apa? Perempuan, Pak ya? Perempuan. Ya. Dalam statistik pengadilan agama memang lebih banyak wanita yang minta cerai dibandingkan laki-laki. Berarti laki-laki lebih setia, Bu, dibandingkan wanita. Ya, saking hebatnya cinta itu sampai Nabi mengatakan ala ta'jabu min hub. Cinta itu memang luar biasa. Lihatlah Mughith yang jenggoten ketika ditinggal oleh Bariroh, dia mengejar Bariroh menangis sampai membasahi jenggotnya itu. Maka Nabi mengatakan ala ta'jabu min hubbi. Begitu dahsyatnya cinta itu. Nah, ketika melihat Bariroh ini meninggalkan Mughith, Nabi hanya mengatakan, Bariroh, andai engkau mau kembali kepada Mughith, ya, andai kamu mau kembali kepada Mughith, apa jawab Bariroh? Wahai Rasulullah, apa engkau memerintahkanku? Enggak, saya ini hanya perantara, kata Nabi, ya. Hanya perantara, ternyata enggak mau balik. Ya, enggak mau balik. Nah, begitu hebatnya cinta itu sampai-sampai Al-Quran menyebut cinta itu dengan berbagai diksi. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmah. Nah, 3 diksi inilah yang kadang-kadang kita ini menganggap bahwa cinta itu biasa, sebenarnya luar biasa. Nah, di zaman Nabi, jika ada seseorang yang mencintai seseorang, ya, maka kata Nabi, idza ahabba ahadakum sahibahu falyatihi fi manzilihi. Kalau ada salah seorang di antara kalian mencintai rekannya, seyogyanya ia mendatangi rumahnya dan proklamasi, ya, sampaikan cintamu padanya. Perkara ditolak itu risiko, ya, asal bahwa ia mencintai karena Allah. Yang tua-tua tidak usah proklamasi lagi, selesai proklamasinya. Ya, ini sebenarnya kejadian bukan pada antara laki-laki dan perempuan, tapi ini ada seorang sahabat yang suka terhadap sahabat laki-laki yang lain karena perangainya, karena akhlaknya. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu suka, sampaikan padanya, datangi rumahnya. Ya, kemudian hadis tentang cinta ini dijadikan rujukan juga oleh para ulama. Kalau kamu cinta, sampaikan, jangan dipendem saja, ya, selak dicucuk wong. Nah, jika Nabi mengatakan nikailah wanita itu karena 4 perkara, kecantikannya, limaliha, wanasabiha, ya, pertama lijamaliha karena kecantikannya. Kemudian yang kedua limaliha karena kekayaannya, linasabiha karena dia anaknya siapa, keturunan siapa.
Nah, yang terakhir baru lidiniha. Maka yang ketiga ini adalah bagian dari mahabbah. Orang jatuh cinta pertama kali itu melihat sesuatu yang menarik di dalam dirinya, gitu ya. Tidak seutuhnya. Justru kata para ahli psikologi mengatakan, jika engkau tidak mengerti karena apa kamu mencintai, itulah cinta yang sebenarnya. Tapi kalau engkau mencintai karena kekayaannya, karena kegantengannya, sebenarnya itu adalah bukan cinta, karena cinta yang begitu cinta yang gampang luntur. Gantengnya hilang, cintanya hilang. Tapi kalau tidak tahu kenapa kamu sayang kepadanya, kenapa kamu cinta kepadanya, maka itulah yang disebut dengan cinta. Nah, kalau cinta karena kegantengannya, itu namanya mahabbah. Mahabbah itu ada satu yang menarik, ya, yang menyebabkan dia suka terhadap lawan jenis, itu namanya mahabbah. Di dalam Al-Quran kata-kata mahabbah ini banyak, ya. Kata-kata mahabbah di dalam Al-Quran itu ada berapa ini? Ada 84 yang terkait dengan cinta karena sesuatu, itu ada 84 di dalam Al-Quran. Sedangkan kata wadud, mawaddah itu ada 29, dan kata rahmah itu ada 317 ayat. Semua ini mengekspresikan cinta, tapi kadar cintanya berbeda. Kalau orang menyebut mahabbah, maka sebenarnya mahabbah itu tidak mencintai secara keseluruhan. Jadi kalau masih menimbang salah satu yang menarik, itu namanya mahabbah. Kalau semua yang ada di dalam dirinya utuh terhadap pasangannya, maka itu namanya mawaddah. Saya kasih contoh. Kira-kira ini tadi, apa yang menyebabkan dia cinta? Ada orang perempuan yang normal menikahi laki-laki yang invalid begini, dia bisa jatuh cinta. Apa yang menyebabkan dia cinta? Apa? Karena enak diajak ngobrol, nyambung. Berarti cintanya itu karena ngobrolnya. Tidak semua orang normal enak diajak ngobrol, ternyata kliknya itu karena dia enak diajak ngobrol. Nah, klik pada satu titik itu namanya thayyib. Ya, saya ulangi ya. Klik karena satu titik itu namanya thayyib. Saya suka klub lebih seger dibandingkan merek yang lain. Nah, segernya ini namanya thayyib, klik, ya. Nah, karena itu klik karena ngobrolnya ini belum tentu terhadap yang lain itu klik. Dia sudah tidak peduli dengan tubuhnya. Bagi kita yang normal menganggap ini nggak cocok. Lawang orang normal kok menikahi orang yang tidak normal. Bagi orang lain tidak cocok, tapi bagi dia itu yang disebut cocok. Karena itu jika Allah mengatakan wat-thayyibatu lit-thayyibin, laki-laki yang perempuan yang baik itu, ya, yang thayyib itu selalu berpasangan dengan laki-laki yang thayyib. Thayyib yang disebut di sini adalah klik, bukan api sembarang kaliri. Ya, bukan api sembarang kaliri. Karena itu kalau ada sering enggak melihat sepasang suami istri yang perempuan itu alimnya bukan main, yang laki-laki bejatnya luar biasa. Sering ketemu enggak? Sering kan ya? Apa salah ayat Qur'annya ini? Katanya thayyibat itu ketemu dengan thayyibin. Laki-laki yang thayyibun ketemu dengan thayyibat. Laki-laki yang baik ketemu yang baik. Apa yang baik? Ya tergantung subjektifnya masing-masing.
Kalau kebaikan menurut ukuran dia itu karena wajahnya, maka itulah kliknya. Kalau kebaikan itu karena ngobrolnya enak, berarti kliknya di ngobrol. Seorang pemabuk itu kira-kira melihat perempuan pemabuk klik enggak? Apa? Klik kan ya? Karena sama-sama profesinya pemabuk. Nah, itu berarti apa? Al-khabith wal khabithun lil khabithat. Laki-laki yang jelek itu selalu milih yang kira sama-sama jeleknya. Jelek di bidang apa? Di bidang mabuknya itu tidak semuanya jelek. Wajahnya belum tentu jelek. Kekayaannya belum tentu jelek. Hanya klik di satu titik itu yang membuat dia tertarik. Nah, jadi kalau ada Beauty and the Beast, ya, Beauty and the Beast itu jangan heran, karena yang dinilai itu yang kliknya, yang membuat klik itu bukan wajah, ada sisi lain yang membuat orang itu tertarik. Ya, berarti mahabbah itu ukurannya masih pada satu titik poin. Tapi kalau mawaddah ini sudah tidak melihat lagi keadaan fisik, ya. Tapi semua yang ada pada dirinya, aku tetap mencintainya, itu namanya mawaddah. Kalau ada orang yang masih melihat anaknya yang cacat itu dia malu, itu berarti dia masih mahabbah. Jika ada anak yang, mohon maaf ya, sumbing, kemudian orang tuanya malu, berarti dia belum mawaddah, tapi masih mahabbah, sekedar hubungan antara anak dan orang tua, tapi tidak sepenuh hati mencintai anaknya. Allah itu bersifat wadud, ya, maha mencintai, tidak peduli dia dari suku apa saja, laki atau perempuan, pokoknya dia dekat denganku, maka aku akan mencintainya. Ya, man la yarham la yurham. Jika dia tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Jika dia tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa saja tidak peduli. Pokoknya jika ada hambanya yang menyayangi Allah dengan mentaatinya, maka Allah akan menyayangi. Nah, itu yang namanya wadud. Nah, kita ini kadang-kadang masih nimbang-nimbang siapa dulu dia. Kalau ada suami setiap kali bekerja pulang kemudian sambat kepada istri, ya, aku wis kerja kesel-kesel gak digaekno kopi, wis dibelanjani tapi sudah memberi belanja tapi tidak pernah diperhatikan, itu berarti belum mawaddah, karena cintanya masih minta dibalas oleh istrinya. Kalau cinta mawaddah itu tidak peduli, pokoknya aku mencintaimu bagaimanapun keadaanmu, itu namanya mawaddah. Gimana Pak Kemas? Ini wis mawaddah tasik mahabbah. Nah, terkait dengan mahabbah dan mawaddah ini, kalau kita melihat pasangan kita ini error secara moral maupun fisik, kita sudah tidak peduli lagi, karena tanggung jawab memperbaiki keluarga itu bukan hanya pada suami tapi kepada anggota keluarga. Jadi kalau Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah dirimu, takutlah kalian kepada api neraka, dirimu dulu ya, baru wa ahlikum dan keluargamu, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu maksudnya kalau kamu sudah merasa menjadi orang yang taat kepada Allah, maka jika ada yang error di antara anggota keluargamu, itu tanggung jawabmu untuk memperbaiki. Jangan dikira kalau suami yang error itu terus istri boleh minta kembali kepada orang tua, tidak gampang-gampang. Ya, selamatkan dulu. Kalau ada istri yang error, ya, ini suami ini kalau disuruh ngimami di rumah tidak mau. Ya Pak Ibu ya,
dikongkon ngimami sholat tidak mau, wis dia sudah tidak pantas lagi menjadi imam dalam hidup saya, gitu ya. Terus minta kembalikan aku pada orang tuaku. Nah, ini yang belum mencerminkan mawaddah. Dia masih mahabbah. Kalau mawaddah itu hatinya sudah menancapkan diri sebagai bagian dari pendakwah di dalam keluarga. Ya, orang berdakwah itu lebih sulit di dalam keluarga dibandingkan di luar keluarga. Coba bapak-bapak ngandani bojo dhewe ambek ngandani wong liya lebih sulit mana, Pak? Apa? Istri, Pak, gitu. Ya, kadang-kadang menasihati anggota keluarga sendiri jauh lebih sulit dibandingkan orang lain. Ngelarui supaya tidak begini, tidak begitu. Kalau orang lain gampang nurut, tapi kalau anak sendiri, ya istri, itu susah. Nah, itulah tantangan dakwah. Ya, tantangan dakwahnya itu dihargai oleh Allah. Qadis takmalanis faddin. Siapa yang sukses menyelamatkan diri dan keluarganya dari api neraka, ya, maka dia sudah mendapatkan separuh dari agama. Menikah itu dihargai oleh Allah separuh agama, karena dalam keluarga itu tidak gampang untuk menyatukan dua hati. Ya, cinta itu adalah dialog antara dua ego. Ya, kalau ada ego yang tidak mau dialog, itu namanya bukan cinta. Tidak bisa memaksakan kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, kalau dipaksa begitu, tidak mau kompromi, itu namanya bukan cinta. Cinta itu harus ada dialog. Kalau kamu begitu, saya begini, bagaimana komprominya? Itu namanya cinta. Maka cinta yang sesungguhnya itulah yang bisa melahirkan sakinah. Ya, sakinah itu apa, Pak? Tenang. Ya. Kalau mengawali hubungan antara laki dan perempuan tidak sakinah, maka jangan diteruskan. Ya, Bu ya. Belum apa-apa gegeran saja. Iki durung dadi mantu wis ngajak gegeran anak, maka jangan diteruskan. Sebab mawaddah itu awalnya dari sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak mungkin orang yang bisa cinta sepenuh hati itu kalau tidak diawali dari ketenangan. Bahkan kadang-kadang sudah mahabbah, sudah mawaddah, kemudian tidak tenang, itu bisa hilang. Kan banyak, Pak, ya, rumah tangga gegeran, akhirnya cintanya bisa hilang. Maka ciptakanlah ketenangan supaya kita ini bisa mendapatkan mawaddah. Mawaddah itu harus dikejar, dan cara mengejarnya, setiap ada perselisihan di dalam rumah tangga, jika sampai kritis, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah juru damai dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jangan gampang-gampang kemudian minta pisah, Bu ya. Ya. Nabi Yunus itu dihukum oleh Allah. Itu karena apa, Pak? Apa yang menyebabkan Nabi Yunus dihukum oleh Allah? Yunus itu yang dimakan ikan itu, Pak. Iya. Karena melarikan diri dari dakwah. Ya. Dia diamanai oleh Allah berdakwah di kaum Ninawa, karena ndak kuat kok gak ono sing nurut sih, Masya Allah, gitu ya. Akhirnya dia lari, kemudian dihukum oleh Allah, gitu ya. Kalau bapak melihat ibu, ya, dalam keadaan yang susah diatur kemudian lari, mungkin tidak dihukum oleh Allah seperti Nabi Yunus?
Ya, maka jangan gampang-gampang meninggalkan. Wanita sudah tidak bisa diatur, ya, ku kembalikan saja pada orang tuamu. Sudah diberi separuh agama kemudian dibuang. Sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan separuh agama itu kemudian ditinggalkan, seperti Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Maka penyesalan itu penting kalau itu sudah terjadi, ya. Penyesalan itu kemudian kita mengucapkan apa? La ilaha illa anta, ya Allah, engkau ini memang tidak ada yang lain kecuali kepadamu lah aku bergantung menyembah. Tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Aku ini tidak tahu diri. Sudah engkau beri amanah untuk menyelamatkan keluargaku, tapi ternyata aku meninggalkan keluargaku. Inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk hamba yang zalim. Ya, jadi ibu kalau melihat bapak error boleh mangkel, itu manusiawi, tapi jangan gampang-gampang minta pisah. Surga ibu akan hilang separuh, ya, kalau kemudian dikit-dikit minta cerai. Begitu pula bapak. Ya, memang wanita itu untuk diatur, tapi kalau tidak bisa diatur itu tetap jadi tanggung jawab bapak. Ya. Jangan terus didik-didik, wis adik panjene gak iso diatur. Ya. Ku kembalikan saja kepada mertuaku. Ya. Nah, jadi saya melihat fenomena solih dan solihah yang dijadikan alasan untuk cerai itu semakin tren sekarang ini. Ya, sedikit melihat wanita sudah tidak bisa diatur, cerai. Alasannya dia memang bukan istri yang seperti dikatakan oleh Nabi. Istri yang solihah itu kan begini itu ya. Kriterianya banyak. Kalau ingin baik semua, ndak usah nikah di dunia ini, ya cari di surga. Nunggu mati dulu baru dapat bidadari surga. Tidak ada yang sempurna. Nah, tugas kita ini untuk menyempurnakan yang tidak sempurna itu. Kalau tidak ada dialog antara dua ego, tidak pernah kita akan mendapatkan mawaddah. Nah, kalau mawaddah aja tidak didapat, pasti tidak ada rahmah. Karena rahmah itu berangkat dari rasa cinta. Rahmah itu apa sih artinya, Pak? Rahmah itu kasih sayang, ekspresi dari mawaddah. Orang itu kalau sudah cinta setengah mati, apapun diberi tanpa menuntut kembali, itu namanya rahmah. Rahmah itu satu akar kata dengan rahim. Ya, rahim janin itu berada di dalam rahim. Kenapa kok disebut rahim? Karena di dalam rahim itu apapun yang diberikan oleh ibu kepada anaknya tidak pernah nuntut apa-apa. Aku mangan gaya awakmu lho Le yo. Ya. Engko maring ini awakmu kudu ngekei aku opo gitu, ndak. Pokoknya setiap yang dimakan untuk anak, ibu tidak menuntut kembali. Karena itu disebut dengan rahim. Kasih sayang yang pemberiannya tidak menuntut kembali. Nah, sama dengan suami istri. Suami istri itu baru dikatakan sudah mendapatkan rahmah kalau setiap kali yang diberikan kepada istri sudah tidak usah berharap balik. Begitu pula ketika istri memberikan sesuatu kepada suami, ndak arep-arep bendino wis tak layani, wis tak gaekno kopi, tak wedangi gitu ya. Tapi kok bolak-balik murang-muring misalkan ya. Murang-muring. Berarti masih menuntut sesuatu kembali kepada dirinya. Itu belum rahmah namanya. Belum rahmah. Kalau rahmah itu sudahlah. Ya. Suatu ketika ada seorang ibu yang rumahnya di Ampel. Dia tahu. Dapat berita dari tetangga kalau suaminya ini selingkuh. Nah, dia tidak mau dengar, Bu. Pokoknya selama dia masih jadi suami saya
Kalau ada yang error, dia menjadi tanggung jawab saya untuk saya luruskan. Setiap berangkat ke kantor dibawakan sajadah, dibawakan Quran, ya. Pulang dilihat sajadahnya tetap apa enggak, oh ternyata berubah, berarti insya Allah dipakai. Bagi ibu ini, kalau suami saya sholat, insya Allah nanti akan ketemu jalan yang benar. Ya, 1,5 tahun Bu, dia selingkuh 1,5 tahun, akhirnya balik-balik diri kok Bu. Ya, nggak usah pakai gegeran, kamu sama siapa? Mana handphonemu? Ya, aku lihat WA-mu. Nanti akan balik-balik sendiri. Kalau memang kita bisa memberikan yang terbaik kepada suami. Semakin kita menghiraukan apa yang terjadi di situ, itu biasanya suami semakin semakin malas balik omah. Ya, nang omah digegerai, lebih baik saya di luar, ada yang menyayangi, kan gitu ya. Dan subhanallah, masya Allah ya, ibu yang luar biasa sabarnya ini, ketika dia sakit meninggal dunia, ya rumah sakit itu baunya harum luar biasa. Dicari ternyata sumbernya dari ibu yang sabar dalam merawat mahligai rumah tangga itu. Ya. Kenapa? Yang seperti itu. Ya, Bapak nyari kan? Ya. Ya. Saya sering dapat debat keluhan ya di Al-Falah itu mu'alaf yang mengalami KDRT. Ya. Ada yang giginya itu sampai rompal, diajar sama suaminya, kesleo gitu ya. Kemudian dia tanya, perempuannya tanya, gimana Ustadz, apa saya boleh minta pisah? Ya, lah kamu kuat apa enggak? Ya, kalau kuat, insya Allah surga yang akan menjadikanmu, yang akan menjemputmu. Suamimu ini jelas bukan orang yang pas untuk menjadi imam. Wong diantem itu kan enggak pas ya. Kalau bukan kamu yang menasihati dia, yang menjaga dia, yang menyelamatkan nerakanya, siapa lagi? Karena orang yang terdekat dengan suamimu itu ya kamu. Kamu mau bertahan dalam dakwah kepada suamimu atau selesai? Kalau kamu ingin bertahan dan berharap surga, lanjutkan. Akhirnya dilanjutkan Pak, tambah anak 1. Ya, tambah anak 1. Ya ada yang tidak kuat, ada yang kuat. Nah, apa ndak boleh minta cerai? Boleh. Buktinya Nabi tadi membiarkan Barirah minta pisah dengan Mughith, kan itu ya. Tapi kalau kita ini berusaha untuk mendapatkan yang terbaik, kenapa tidak? Ya, wong tinggal meraih separuh agamanya lagi, separuhnya kan sudah selesai. Begitu kita nikah niat untuk menjaga keluarga, sudah dapat separuh. Nah kalau itu dibuang, berangkat dari nol, kita akan merangkak lebih berat. Nah, memang ujian di rumah tangga itu ya begitu itu. Kalau semuanya enak-enak saja, lurus-lurus saja, ya maka harganya tidak senilai separuh dari agama. Ya, jadi rahmah itu pemberian yang tidak menuntut kembali sebagai perwujudan dari mawaddah. Kalau orang yang mahabbah itu masih arpa-arpa. Coba waktu jatuh cinta pertama kali, kan ada kue berusaha diantar. Apa yang diharapkan Bu? Supaya dibalas cintanya kan ya. Berarti masih ada sesuatu yang diharapkan kembali dari hasil pemberiannya. Itu levelnya masih mahabbah. Mahabbah itu untuk mencapai rahmah itu susah. Tapi kalau sudah mawaddah, maka dia akan mudah untuk bisa mendapatkan
rahmah. Nah, anak terhadap orang tua terhadap anak itu cintanya bukan cinta mahabbah lagi, cintanya adalah mawaddah. Mawaddah itu sudah tidak mikir lagi. Nah, lihat ini contoh dalam Al-Quran yang menyebut kata-kata mahabbah. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andaday yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Kenapa dia mencintai sesembahan yang bukan Allah itu? Karena dianggap dia bisa menyejahterakan hidupnya. Karena faktor kesejahteraan, satu titik kesejahteraan itu dia menjadi cinta terhadap berhalanya itu. Karena itu Allah menggunakan kata hub. Ya. Dulu berhala itu kan dibuat kadang-kadang dari tepung, roti dibentuk, kadang-kadang dari kayu kan itu ya. Kalau agak tajir sedikit dibuat dari emas atau perak. Yang miskin-miskin yang proletar itu kalau membuat dari tepung, jika ternyata dia lapar akhirnya Tuhannya kan dimakan kan ya, dimakan. Nah, berarti kecintaannya terhadap Tuhan tandingan Allah itu ya, tandingan yang menjadi tandingan Allah itu sekedar supaya dia bisa sejahtera ketika dia menyembah berhala-berhala itu. Nah, karena itu Allah menyebutnya dengan hub, bukan waddun, bukan mawaddah, tapi hub. Nah, di dalam dunia sihir itu tidak ada yang namanya sihir mawaddah, tapi yang ada adalah sihir mahabbah ya. Karena dalam sihir itu yang ditembak satunya, pokoknya dia kudu kenek supaya dia mencintai saya. Cintanya saja yang dikejar, bukan keseluruhan hidupnya itu enggak. Karena itu disebut dengan mahabbah, bukan mawaddah. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan dulu? Ya, Pak. Ya. Pak, ini saya mau menjelaskan, Pak. Ini ada istilah jodoh. Kalau sudah jodohnya sudah pasti sudah clear, Pak. Tapi kayak ada yang cerai, sudah jodohnya tapi cerai. Berarti kan belum jodoh. Nah, ini kan jodoh. Ya. Fungsi jodoh sendiri kalau itu dari Allah, itu lagi fungsinya apa? Ya. Andaikan jodoh itu tiban dari langit, maka Nabi tidak akan mengatakan tungkahul mar'ah. Ya, wanita itu dinikahi karena ini. Berarti pasangan hidup itu adalah pilihan manusianya, bukan tiban dari langit. Kaidah yang ditetapkan Allah tentang wat-thayyibuna lit-thayyibat tadi, yang baik itu ketemu yang baik, ini sekedar ilustrasi. Nanti kamu akan melihat fenomena dalam kehidupan itu, orang yang klik dalam satu hal itu akan ketemu dengan yang klik yang lain. Itu saja. Yang ditentukan ilmu Allah itu yang disarankan oleh Nabi, kalau kamu mencari cinta, maka carilah karena agamanya. Kan gitu ya? Carilah karena agamanya. Sehingga keruatan rumah tangga itu selalu ditimbang berdasarkan agama, tidak ditimbang berdasarkan yang lain. Apakah itu tidak jodoh? Ya, jodoh itu kan istilah Indonesia, Pak. Istilah Indonesia, bukan istilah Jodoh bukan takdir gitu, Pak. apa? Jodoh dan takdir lain. Iya. Ditakdirkan Jadi pasangan dengan ini ada jodohkan. Nah, saya dulu.
ketika manusia itu ditiupkan ruh, pada saat itu kan ditetapkan 4 hal. Ya, yang pertama adalah rezeki, terus yang kedua apa? Jodoh. Ya, terus maut. Yang keempat kebahagiaannya, gitu ya. Nah, yang ditetapkan itu kadarnya yang ada di dalam diri manusia. Rizki. Nah, contoh ini rizki dulu ya, sebelum jodoh ya. Kalau komposisi DNA yang saya miliki ini passionnya menjadi seorang guru, maka guru itulah alternatif yang terbaik untuk memaksimalkan apa yang kita harapkan. Apa saya tidak bisa bisnis? Bisa. Tapi bisnis itu tidak maksimal seperti maksimalnya guru. Nah, ini yang disebut dengan kadar itu tadi. Jadi Allah itu menetapkan kadarnya. Apa kamu tidak boleh memilih bisnis? Boleh. Silahkan. Tapi kamu tidak akan bisa maksimal seperti maksimalnya menjadi guru. Nah itu yang namanya bakat itu kan kalau istilah kita. Berarti kadar-kadar ini ditetapkan oleh Allah ketika Allah meniupkan ruh itu. Begitu pula jodohnya itu ya. Jodohnya itu yang pas. Kalau yang begini ini, yang guru ini pas, dia akan lebih suka dengan tipe-tipe yang sama-sama guru, gitu ya. Yang sama-sama guru. Kenapa artis itu lebih senang nikah dengan artis? Nah, itu yang kemudian disebut dengan sekufu. Ya, carilah yang sekufu itu. Jadi tidak akan pasangan hidup kita ini akan turun dari langit kalau kita ini tidak berusaha untuk mencarinya. Ya Pak ya. Jadi seandainya punya anak dikurung saja, tidak kenal dengan dunia luar, ya itu tidak akan bisa dapat jodoh sendiri gitu, enggak. Jodoh itu dicari, rezeki itu dicari. Ya sudah sering saya beri ilustrasi, kita ini diberi alternatif oleh Allah. Kalau mau ke Belauran itu bisa naik Gojek, bisa jalan kaki, naik mobil, naik sepeda motor. Kalau kita tidak mengambil salah satu, ya tidak akan sampai ke Belauran. Alternatif ini yang diberikan Allah. Tinggal kita memilih jalan mana yang mau kita ambil. Ikhtiar itu adalah upaya untuk mendapatkan yang kita harapkan. Ya, sedangkan takdir itu setelah kita mendapatkannya. Jadi dulu saya kira sudah pernah kan kodok dan kodar Pak ya. Ya, termasuk jodoh itu. Ya, ada lagi, satu lagi. Ibu-ibu tidak ada yang tanya? Ya. Bukan Quran itu. Quran. Ya. Ya, terus pertanyaannya ini. An-Nur ayat 26. Iya, karena kliknya tidak hanya di situnya kan. Makanya saya sampaikan tadi, kliknya di mana? Ketika jatuh cinta itu, yang membuat dia suka itu apa? Itu namanya thayyib. Kita ini kan diperintah oleh Allah, makanlah yang halal dan thayyib kan gitu ya? Ya, yang halal dan thayyib. Kopi itu halal apa enggak Pak? Halal. Bagi yang sakit mah, kopi itu tidak thayyib, kan gitu ya. Berarti thayyibnya itu kan relatif. Ketika ketemu dengan pasangannya, belum tentu kliknya itu di sisi agamanya, kliknya di yang lain. Itu yang disebut dengan thayyib. Jadi tidak keliru ayatnya itu, tidak. Ya, tidak usah Nabi Nuh lah kejauhan,
Yang sekarang aja banyak kita saksikan kok. Meskipun pemabuk narkoba, suka jambret, ya dia tetap cinta, gitu ya. Padahal perempuannya baik, karena yang dicinta itu ada satu klik yang membuat dia suka. Entah itu gantengnya, entah kreativitasnya, ya itu yang disebut dengan thayyib. Itu ya. Itu yang disebut dengan thayyib. Bisa difahami? Apa? Masih saya pikirkan. Ya, kalau kita salah memilih jodoh, itu kan selalu nanti dipolarisasikan. Ini ternyata pasangan saya ini khabith gitu ya, jelek gitu ya. Sedangkan saya ini thayyib, mengklaim dirinya sebagai thayyib, yang lain dianggap khabith. Maka supaya saya tidak melanggar ayat Allah, saya pisah saja gitu ya. Saya pisah saja. Tidak begitu ya. Itu ya tadi pagi saya dikunjungi oleh putra seorang ustadz. Dia keluar dari jabatan sebagai guru karena tergiur oleh bisnis, ternyata bangkrut. Begitu bangkrut diusir oleh orang tuanya. Ya sudah, tidak usah sama anak saya lagi. Berarti itu ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang, ditendang. Ya, nah yang begitu itu tidak diperbolehkan ya. Kita harus bisa mengupayakan ku anfusakum wa ahlikum naro, kita selamatkan siapa saja yang error di dalam keluarga agar terhindar dari api neraka. Sehebat apapun berusahalah untuk dipertahankan. Ya Pak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan peringkat yang terbaik dalam berkeluarga, yaitu mawaddah dan rahmah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.